Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Raja Ika Gustian, NPM 2155506, em, dari kelas PSTIB. Pada video kali ini saya akan membuat jaringan topologi sederhana, yaitu basic switch dan end device configuration sebagai tugas akhir dari mata kuliah jaringan komputer, praktikum jaringan komputer. Dan langsung saja di sini kita diminta untuk membuat topologi, yaitu terdapat dua switch dan dua end device, yaitu PCA dan PCB. Langsung saja kita masuk ke dalam. Oh, lalu di topologi ini terdapat addressing table, yaitu untuk switch satu itu menggunakan VLAN satu dan IP address-nya ini, dan subnet-nya juga ini. Lalu ada switch 2 yang kurang lebih sama, namun IP address-nya di ujungnya itu dua. Lalu untuk end device-nya itu PCA, itu interface-nya menggunakan NIC, dan IP address-nya itu kurang lebih sama juga seperti switch-nya. Akan tetapi di ujungnya itu 10, dan untuk PCB itu di ujungnya 11. Nah, kita di sini diminta untuk membuat network topologi, mengkonfigur end device atau PC-nya, lalu mengkonfigur switch itu sendiri. Oke, pertama kita buat dulu topologinya di Cisco. Pertama kita masukkan switch. Lalu yang device-nya itu PC. Oke. Nah, untuk kabel yang menghubungkan end device dan juga switch-nya itu adalah copper straight, dimana kita lihat lagi di modulnya, kita diminta untuk menghubungkan PCA ke dalam port flash Ethernet 006 dalam switch 1. Langsung saja kita pilih copper flash Ethernet, kita sambungkan ke flash Ethernet 06. Ya, lalu untuk switch-nya itu menggunakan flash Ethernet 01. Ya. Dan untuk switch 2 ke PCB itu menggunakan flash Ethernet 18. Oke. Nah, kita lihat lagi perintah yang selanjutnya. Ini kita sudah menghubungkan dan menghidupkan switch ke dalam dengan end device-nya. Lalu step kedua itu configure PC. Kita di sini diminta untuk mengadres IP dan juga namanya sesuai dengan addressing table di sini. Ya, jadi langsung saja kita untuk mengubahnya itu. Oh ya, sebelumnya kenapa di sini bisa langsung terhubung? Dikarenakan tanda hijau seperti ini artinya itu sudah terhubung. Kenapa bisa terhubung seperti ini? Dikarenakan switch itu bekerja pada OSI layer, sehingga saat mengirimkan data yang dikirimkan itu berdasarkan MAC address dari end device-nya. Ya, jadi langsung saja. Pertama kita ke config dulu. Kita ganti namanya menjadi PCA sesuai yang ada di addressing table. Ini sudah berubah.
Lalu kita IP configuration-nya. Untuk IP-nya tadi 192.168.1, maaf, 192.168.10. Copy saja. Oke, cek subnetnya apakah sama. Sama si A. Oke, oke. Sesudah kita keluar saja. Lalu kita coba cek di confirm. Sudah apa? Sudah terlihat? Hmm, hmm, hmm. Nah, langsung saja kita cek di ini config-nya sudah kita ubah namanya. Lalu di desktop juga kita sudah mengatur IP. Lalu kita coba cek apakah IP-nya sudah masuk dengan menulis perintah IP config. Nah, ini sudah bisa dilihat bahwa IP address-nya itu sudah masuk dan sesuai dengan addressing table yang ada di modul. Yaitu IP address-nya itu 192.168.1.10. Oke, nah, oke, sudah kita coba ping. Oh, bentar dulu. Jika sudah kita atur dulu PC satunya. Ini, oke, kita buka config seperti sebelumnya. Kita ganti nama hostname-nya menjadi PCB. Lalu kita atur IP configuration-nya 192.168.1.11. Iya, 192.168.1.11. Oke, 192.168.1.11. Batchnya sama, kita keluar. Lalu kita coba buka command prompt. Nah, sudah masuk IP yang kita setting tadi. Nah, ini sudah bisa dilihat bahwa IP address dari PCB itu sudah sesuai dengan yang ada di addressing table. Lalu kita coba ping PCA untuk mengetes koneksinya. Satu titik. Nah, ini yang saya sebutkan tak di awal tadi, kenapa saat memping PCA itu bisa langsung terhubung, dikarenakan switch itu bekerja pada oscillator sehingga saat mengirimkan data kepada end device itu yang dikirimkan sesuai dengan MAC address-nya. Oke, setelah selesai kita akan mencoba setting switch-nya. Oke, nah ini kita ada kita masuk ke CLI-nya. Oke, enter. Kita sudah masuk. Pertama kita diperintahkan untuk
masuk ke global configuration mode. Untuk masuk ke dalam global configuration mode, itu kita pertama masuk ke dalam mode exec mode-nya. Dengan ngetik beranak di sini. Oke, dengan cara mengetik perintah enable. Enter. Nah, di sini jika sudah berganti dengan tanda pagar, itu berarti kita sudah masuk ke dalam mode exec. Lalu kita masuk ke dalam masuk ke dalam global configuration mode itu dengan cara mengetikkan configure. Oke, ini kita masuk ke dalam global configure. Lalu setelah masuk, kita diminta untuk memberikan nama, lalu lalu memprevent unwanted DNS lookup. Oke, langsung saja. Itu dengan cara mengetikkan perintah. Pertama kita masuk ke dalam hostname. Hostname itu tadi di addressing table kita diminta untuk memberikan nama satu. Jadi kita beri nama S1. Nah, ini sudah bisa dilihat bahwa dia sudah berubah. Jadi, selanjutnya kita diminta untuk prevent unwanted DNS itu dengan cara yang dilihat ini. Itu dengan cara mengetikkan node IP domain di domain lookup node IP domain. Oke, ini sudah kita atur agar DNS lookupnya tidak aktif. Lalu kita diminta untuk kembali modulnya, kita diminta untuk enter lokal password dan password pada Cisco control aksesnya. Jadi pertama kita buka terlebih dahulu. Kita beri password apa ini saat memasuk exec itu menggunakan password class, lalu password saat mengakses konsol. Langsung saja kita pertama kita ketikkan password enable secret. Oke, ini perintahnya digunakan untuk ketika kita mengakses mode exec yaitu enable tadi, kita akan diminta password yaitu class. Lalu kita setting password untuk konsolnya. Masuk ke dalam line console dulu. Ini juga sudah masuk ada tulisan line.
Kita ketikkan password, passwordnya itu Jacom praktikum kali ini. Lalu kita login, menyimpannya, lalu exit. Oke, ini passwordnya sudah masuk. Lalu kita buka kembali modulnya. Kita diminta untuk apa? Ini kita diminta untuk enable the SVI according to the addressing table dan enter MOTD-nya. Lalu kita save konfigurasinya. Oke, langsung saja. Maksudnya itu yang SVI itu adalah IP-nya. Kita lihat aja IP-nya di sini. Oke, kurang lebih sama nanti. Kita langsung lagi ke switch. Pertama kita masuk ke kita setting dulu. Kita menggunakan interface 9. Ini kita sudah masuk ke dalam interface-nya. Lalu kita setting IP address-nya. 192.168.1.1 spasi. Subnetnya jangan lupa 255.255.2. Kita cek kembali. 192.168.1.1. Oke, keluar. Enter saja. Lalu kita pastikan ini mau shutdown agar ketika agar switch ini tidak mati. Nah, lalu kita exit untuk menyimpan konfigurasi. Jadi ini tadi suruh masuk ke tes diperintahkan untuk memberikan MOTD terlebih dahulu. Langsung dengan MOTD. Ntar di oke. Oke, di sini saya sudah menyiapkan bannernya yaitu unauthorized circuit prohibit dan prosecuted will fall extent of the law. Sesuai dengan yang ada di praktikum. Kita enter saja. Oke, sudah masuk. Kita buka lagi modulnya. Kita disuruh save dan display the current configuration. Untuk men-save-nya itu menggunakan perintah um, show putih tapi kurangnya ambil up
Oke, ya. Oh, seleksi dulu. Copy. Ini nanti start update on. Oke, sudah save-nya. Lalu kita coba display. Kan perintah show. Show. Hmm, hmm, hmm. Lihat di sini. Ini seperti tadi kita ini saya sudah setting tadi yaitu hostname media 1, lalu enable secretnya di kelas. Di sini dengan kode lain agar kita mudah dilihat. Lalu no IP domain lookupnya untuk memprevent DNS yang tidak kita inginkan. Lalu di sini ada ethernet. Nah, kita di sini lalu di sini ada interface VLAN satu, yaitu kita menggunakan VLAN satu dengan IP address 192.168.1.1. Lalu ada banner MTD-nya sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Lalu untuk password konsol ini Jarkom. Oke, sign. Nah, lebih berarti kita sama. Berhasil melakukan perintah-perintah di atas ini. Lalu kita coba mencoba display iOS versionnya, yaitu dengan cara menggunakan perintah show version. Oke, kita lihat ada beberapa informasi. Lalu diminta diminta untuk display status the connected. Ya, itu dengan cara show, comment show IP interface. Nah, ini kita bisa lihat nih, kalau flash internet ini statusnya up, ada down, ada up dan down. Itu tandanya up itu sedang kita gunakan atau kita masukkan ke dalam port, sedangkan untuk down itu port yang tidak kita gunakan, sehingga statusnya itu down atau mati. Oke, kurang lebih kita telah selesai mengkonfigur switch 1. Kita lanjutkan dengan mengkonfigur switch 2. Ini switch 2. Oke, ya, kurang lebih perintahnya sama seperti tadi. Kita masuk ke dalam mode exec, kemudian ketikkan from enable, lalu dalam switch ini kita masuk ke dalam global config-nya, yaitu
Cara konfigur terminal. Oke, setelah masuk kita ganti hostname-nya jadi S2. Oke, lalu setelah sudah kita prevent DNS yang tidak diinginkan, yaitu dengan cara no IP domain lookup up. Lalu setelah sudah kita kita beri password saat mengakses mode exec dan password untuk konsolnya. Oke, password untuk mode exec-nya adalah secret pass. Lalu kita masuk ke konsolnya, lalu kita beri password seperti sebelumnya, itu Jacom. Kemudian oke, sudah kita beri passwordnya, lalu kita buka modulnya. Kita diminta untuk mengkonfigur SPI dan banner MOTD-nya. Jadi kita masuk ke interface VLAN 1, karena kita menggunakan VLAN 1. Lalu IP address 192.168.1.2 ya. Dua lima lima titik 255.255.0. Oke, lalu pastikan jangan shutdown. Oke, sudah. Lalu kita kembali, kita disuruh ya, tadi perintahkan, oh iya benar MOTD-nya. Benar MOTD. Benar MOTD. Dan enter. Kita exit. Di set copy. Nah, dan juga startup ya. Nah, start. Oke, oke, sudah kita buka. Kita diminta untuk display konfigurasinya untuk dengan cara show running tadi. Show running. Show running. Oke, ini bisa dilihat hostname-nya itu sudah S2, lalu kita sudah memprevent DNS yang tidak diinginkan, lalu enable secret pas saat memasukkan mode access. Lalu di sini ada terdapat interface yang ada di switch. Nah, di sini kita menggunakan VLAN 1 dan IP address-nya sesuai dengan yang ada di address table, banner MOTD-nya. Untuk konsolnya kita sudah memberikan password Jarcom. Oke, oke. Kita display iOS-nya.
show version ini ada model S versionnya, ada portnya. Ya, di sini pas kita ada port 20, ada 26 port. Kita tadi modelnya tadi minta untuk status connect. Oh ya, show statusnya di show IP interface brief. Ini sudah benar ya, karena kita tadi menggunakan bus Ethernet 01 untuk menghubungkan antar switch, lalu bus Ethernet 18 untuk end device-nya, dan juga VLAN untuk IP address-nya. Kurang lebihnya oh ya, terakhir kita coba record. Oh, tadi kita sudah record ya, satu statusnya itu ini up, dan protokolnya up, ini up juga, ini. Oh, kita coba lihat lagi. Ini S2 statusnya itu untuk final satunya itu up, untuk S2 protokolnya itu up juga. Lalu setelah sudah kita coba ping dari PC, ping S1 dan S2. Kita coba ya, kita keluar saja dari sini. Cisco pakai terus. Nah, kita coba ping ya. Ping 192.168.1.1. Ya, bisa dilihat bahwa apa namanya, pingnya berhasil, namun ada yang loss itu kan dikarenakan kita menggunakan firewall. Kita coba lagi ping 119.168.1.1. Pasti dia berhasil semua. Oke, ini berhasil semua. Kita coba ping switch 2-nya. Nah, kita coba ping switch 2, ping 92.1.2. Oke, swapping lagi. Oke, nah, yang sudah berhasil. Kita coba ping dari PCB. Ping 192.168.1.1. Oke, titik 1.2.
Oke, di sini sudah berhasil ya. Em, Bahwa semuanya sudah terhubung dalam satu jaringan. Oke, kita coba. Oh ya, ini kenapa refresh-nya? Ini kenapa ada yang up dan down itu karena up itu di apa, digunakan untuk sebagai tanda bahwa up itu kita gunakan dan untuk down itu tidak kita gunakan. Lalu what could prevent from being sent between PC itu tuh firewall. Tadi yang seperti error tadi itu tuh dikarenakan bisa dari firewall yang kita gunakan di komputer, lalu salah IP address, kabelnya terputus dan juga switchnya mati. Oke, kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.